Yang dibunuh itu sementara hamil. Namanya Daung Ngabi. Namanya Daung Ngabi. Yang pembunuhnya dia punya saudari sendiri, nama Tena Ngabi. Sehingga yang dia kubur di depan pondok lokal dia punya itu tuh, akhirnya di atas kubur itu tumbuh itu moke. Jadi moke dia sudah ada tanda. Ini dahan bambu ini mulai gosok dia punya tanda itu. Lalu itu airnya tetes. Dia punya saudari itu yang pembunuh, dia mulai tada. Tada airnya itu dia jilat. Akhirnya dia lemah. Dia pingsan. Malamnya tidur mimpi bahwa Tena, kau tahu apa? Tahu tu di pate. Tahu tu di pate. Tahu apa susu zao? Tahu apa susu zao? Kau tahu apa? Tahu musik kita tak? Akhirnya sampai sekarang di saat kita kasih makan leluhur harus cari moke putih karena air susu dari mama ini. Kalau pakai moke itu acara di saat kita fondasi, di saat ini beli, di saat acara apa saja. Itu. Pokoknya kalau dengan tua Eja itu acara dengan moke. Ya, kalau saya yang mau iris, yang pertama itu harus pakai tangga dulu, cari tangga, kita buat tangga kasih naik habis, lalu itu baru kita tebang dia punya daunnya, dahannya, baru bersih dia punya tanda, baru kita sesudah bersih baru titi sampai dengan 4 hari, 4 pagi 4 sore. Sesudah itu kita lihat dia punya bijinya, kalau sudah pas mau iris, itu baru kita kasih iris. Buka itu mesti carta dia punya buah itu tuh. Yang mengajar. Kalau dia selama 4 atau 5 hari, kalau dia sudah tetes, mulai buat dengan dia bambu kecil kita mulai tada. Sesudah itu kalau dia sudah makin naik sampai dengan 5 atau 10 liter, itu dia sudah termasuk airnya itu sudah limpah. Saya punya kehidupan hanya dengan moke. Ya.
sampai biaya anak saya itu sampai sarjana. Oke, kok kayak bagaimana kemas masuk masuk atau di seza korak lagi so kayak apa kan? Kami orang kampung tidak pernah putus untuk datang bertamu di Bapak Markus, karena sambil minum, sambil kami minta moke. Nah, karena Bapak Markus seumur hidup dia kerajinan dia hanya dari iris. Sebenarnya mau penggalan lobo apa? Oh, lau. Lobo. Bapak Markus ini atau siapapun yang orang iris moke, hidupnya mereka sangat-sangat sederhana. Kenapa penampilan seperti ini? Karena orang tukang iris dia tidak perlu pakai sabun, tidak perlu pakai rinso, karena ada saat membau membusui barang lus itu, membusui akhirnya moke itu tidak ada air. Begitu bau amis, misalnya daging sapi, daging kambing, itu dia mau ke iris mau ke sana mati, airnya tidak ada. Moke ini ditaruh dengan kulit kayu untuk tambah ini enaknya moke dengan kulit kayu, mungkin dengan lombo juga sedikit untuk pewanginya. Isi di periuk kita masak menjadi arak. Dalam satu periuk isi moke putih 55 liter. Jadi arak 12 botol. Yang itu sumber supaya uap Di tempat-tempat yang tertentu itu tidak boleh masak. Di situ dilarang. Dilarang tidak boleh masak moke arak. Iris boleh. Itu hanya batas baru itu ke sana sampai di soal. Kalau batas baru itu ke sini, itu bisa masak. Kalau masak di tempat-tempat yang dilarang, tidak akan ada air. Air tidak ada, kering. Itu seluruh kering. Karena air susunya sudah terbakar. Itu ceritanya. Itu artinya dongeng. Masak ini kurang lebihnya 3 jam. Dari 3 jam. Kalau apinya kita hitung terlalu ini bisa dengan 5 jam. Kalau tidak dia 4 jam sudah selesai lah menjadi arak. itu arak, sudah jadi arak. Kalau macam moke macam Bapak Markus di sini itu sudah kelas 2 konsumsinya. Yang kelas 2. Tapi Bapak tua ini ada masa yang kelas 1 itu istilah bakar menyala. Tapi kelas 2 juga bakar menyala Bapak punya moke arak itu. Bisa bakar menyala yang kelas 2. Nah, jadi kalau konsumsinya terlalu tinggi, apalagi belum makan, tambah dia makan lombo terlalu tinggi, dosisnya tinggi, bisa korban dirinya. Baik, kok kesana beleng arigo. Kalau larangan untuk alkohol itu kecuali ada gangguan kesehatan. Nah, kalau ada gangguan kesehatan orangnya, itu dilarang waktu tidak boleh minum alkohol. Nah, kalau memang kesehatan dia normal, contoh macam saya ini kalau minum Pak, ya tidak tahu, saya ini kalau minum tanya Bapak Dora ini, mau dari pagi sampai sore-sore sampai malam, malam sampai siang, 3 hari 3 malam juga saya minum, tidak pernah saya mabuk. Saya tidak mabuk. Saya normal. Kenapa? Bukan tidak mabuk ini bukan dengan daya kekuatan istilahnya ada bantuan lain, tidak. Yang paling utama adalah daya tahan tubuhnya. Daya tahan jantungnya kuat. Oh, saya kalau asam semangat, saya tidak boleh minum moke putih. Saya kalau kena ini jantung lemah, saya tidak boleh konsumsi moke arak. Berarti kita bisa mengontrol diri sendiri, tidak perlu diatur oleh orang. Nah, kalau kita tidak mengatur diri, maka bisa kita mengatakan bahwa mereka bahasa moke tidak baik. Padahalnya orang iris moke ini sangat baik. Teman-teman yang iris moke ini sangat baik. Yang paling pertama,
membantu pada seremoni adat. Pada saat berlaku seremoni adat di daerah kami di sini itu memberi upacara adat untuk leluhur, dia harus menggunakan moke. Sedikit-sedikitnya moke putih, sedikitnya moke arah. Nah, itu membawa tradisi untuk upacara pada persembahan leluhur. Persembahan. Itu harus menggunakan moke, tidak pakai air. Nah, tapi kalau seandainya kalau kita menutup bahwa orang perajin iris ini bahwa tidak boleh, berarti sangat merugikan. Sangat merugi. Yang merugi yang pertama pemilik iris, yang kedua tradisi budaya. Makasih Bang. Dia pasar. Di tempat pasar sih menunggu aja kita tiba kole tu eza mereka juga punya untuk persiapan kita roba sehingga kita makan hiu kita dengan sarapan wal jeta. Karena saya melakukan budaya harus menggunakan konsumsi moke. Itu mau persembahan untuk leluhur maupun untuk para undangan. Jadi macam kemarin malam kita berhadir di Wabetopo, Pak Saksi sendiri. Orang bukan tanya kasih kami air, tapi tanya moke. Nah, semua menggunakan, Bapak ada moke. Nah, jadi macam kemarin malam kita ramai-ramai di belakang. Kami konsumsi walaupun dia asam, tapi pada saat ramai itu tetap minum, rasanya enak. Lalu Bapak Iko di acara pernikahan itu paling kurang dengan 2 atau 3 jumbo. Itu ukuran moke putih. Kalau moke arak bisa juga dengan 20-30 liter. Sangat berfungsi untuk kami di sini Flores ini sangat bermanfaat. Moke ini memang di Flores ini sangat bermanfaat. Dari Maumere, Laratuka, perajin iris sampai ke Labuan Bajo sana juga ada perajin iris. Dari Kabupaten Ngada ini mulai dari ini Aimere, Solorowa, Soa sampai ke barat sana itu juga orang tukang iris semua. Nggak tahu apakah Ini potong ayam dengan pakai pisau moke supaya di saat iris dia tetap berjalan dan hasil baik. Ini namanya caranya untuk iris potong ayam. Jadi potong ayam seperti ini Pak, pada saat moke iris moke yang baru tanda keluar pertama. Tanda yang keluar pertama istilahnya masih, kalau masih cewek bilang cewek yang masih gadis. Perawan. Nah, ini istilahnya pemecahan perawat kalau cewek. Jadi moke juga pada saat dia masih muda, tanda yang keluar pertama, istilah pemecahan itu biji moke tadi yang iris moke, sebelum minum harus dipotong. Potong bahwa ada yang moke tadi minum, tapi yang minum pertama adalah seorang perempuan. Acara adatnya Ria Tua, persembahan Ria Tua. Pada saat itu kita akan bawa yang satu cewek yang dia pegang ayam seperti ini. Dia pegang ayam sini, baru tukang iris tadi dengan pisau moke dia potong ayam. Dia potong ayam. Setelah dia potong ayam, dia ada nuju doanya. Ada doanya. Ay kau mo tolong leba, no ko bila mana lolowo, tau basara lepu, no bila ay lolowo.
Dari bah betua ini ada tempatnya untuk pensajian, tempat sajian pada minum boke yang paling pertama, yang iris boke yang masih muda itu ada tempat ada di bawah ini. Ya, ini tempat acara moke di saat tanda pertama. Kita buat acara, ada tempatnya, namanya Loka Lanu. Ini tempatnya yang saya biasa upacara kepada leluhur apa yang saya cerita tadi itu. Ya. Hanya sebut namanya Daung Ngabi. Itu dia punya air susunya. Sehingga kami upacara, inilah dia punya ijuk yang ambil tulangnya supaya untuk acara di sini. Setiap bambu, ruas bambu ini dia harus 7. Tidak boleh lebih. 7. Lalu itu ini namanya lekoranga. Sebentar dia ambil ini, diendap, tinggal dia kental di dalam begini. Ini dia kental ini. Ini istilahnya cukai moke. Nah, cuka moke. Ini istilahnya cuka moke. Sudah air yang tidak jernih, yang istilah yang kotor tadi disaring, lepas ditoples begini. Setelah lepas ditoples seperti ini, lalu ditampuk garam sedikit dengan lombok. Setelah di lombok menjadilah konsumsi. Rendamlah beberapa hari lama, rasanya nikmat sekali. Dengan bulan juga bisa bulan juga. Bisa simpan sampai dengan bulan-bulan, dia tidak membusuk dan tidak tetap rasa nikmat. Lebih lama lebih nikmati. Apalagi lombok ini sudah dihancur sendiri. Sore hari ini kami makan di sini di Lokatua Bapak Markus II dengan teman-temannya dari Nagekeo, asalnya dari Gero, Bapak Mikael Poa sama istrinya, sama Pak Markus, Bapak Marsi, Pak Nabi, istrinya Pak Markus namanya Mama Mia. Itu Mawar. Nah, namanya Mawar. itu barang termilu. Kalau mau ke arak saya ada jual di kampung. Anak saya yang sudah tamat dari sekolah. Mau orang minta, mau ke putih, mau tukar beras, boleh. Mau tukar apa saja, boleh. Mau uang juga, kalau uang 5 liter 30.000. Mau ke putih, kalau mau ke arak per botol 30.000. Kalau bisa jadi gula aren memang saya lihat sangat menguntungkan. Yang pertama gula aren saya lihat volume pekerjaan itu dia mengurangi. Contoh macam moke ini ditampung, ini macam bapak ini tampung ini berapa jergen. Iris ini hari belum bisa masak.
Baru bisa masak jadi aras 6 hari. Sampai besok atau 3 hari baru bisa 1 periuk. Tapi kalau jadi gula aren, istilahnya 1 jerigen hari ini saya bisa buat untuk pengawetan dia. Lepas, besok lagi, lepas, sudah selesailah. Jadi masak jadi gula aren. Jadi saya rasa tidak terlalu kuraskan tenaga. Yang kedua, korban menjadi pembuangan tidak ada. Karena masak hari ini saya cukup mengawetan 1 jerigen begini, lepas dia tetap manis. Karena ada pengawetan yang kita lakukan. Nah. Di Jakarta mereka ada bawa gula aren, sempat saya rasa seperti gula merah, tapi gula sabu ini tapi tidak terlalu ini. Gula aren lebih bagus daripada gula sabu ini dari Mokekul ini. Jadi itu hanya baru di Jawa sana yang jadi gula aren. Ada daerah yang tertentu, tapi kami di sini belum ada. Tidak tahu mungkin selama ini mungkin tahu di Labuan Bajo mungkin ada masa gula aren, tapi kalau dari Maumere sampai sini belum ada. Langkah dan bagaimana caranya untuk membuat gula aren kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Saya bilang tolong datangkan orang ahli bagaimana cara untuk membuat aren moke yang masih manis ini supaya bisa biar lepas dia 2-3 hari kan dia tidak jadi asam. Sampai tahun 2000 itu sama si iris. Nanti 2000 selanjutnya sekarang tidak iris. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua tim, Bapak Mama sekalian, para pecinta. Dan saya kalau rencana kalau memang ini dijadi gula aren, saya akan cari moke saya iris. Kalau jadi gula aren. Kita dukung kegiatan Mama ini sampai selesai dengan aman, nyaman, dan lancar. Untuk itu, tetap kita memakai moto dari Dusun 4 dalam moke Kitorang Basudara. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua. Dua para.